Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama saya. Pada episode ini masih dalam kaitan dengan hasil seminar tanggal 5 Desember 2025. Materi yang akan saya sampaikan pada episode ini adalah pemaafan peradilan yang diatur dalam KUHP 2023. Nathan Maher dalam tulisannya mengenai clemency versus pardon, definition and differences. Nathan Maher mengemukakan pardon adalah tindakan kemurahan yang memberikan pengampunan resmi kepada seseorang atas suatu kejahatan. Makna lengkap dari pardon menurut Nathan adalah sebuah tindakan dalam sistem peradilan yang membebaskan seseorang dari semua hukuman dan konsekuensi hukum yang timbul dari suatu putusan. Pardon berarti pemerintah akan menghapus semua catatan kriminal dan tidak ada hukuman yang harus dijalani. Jadi, menurut Nathan, pardon tidak berarti bahwa seseorang itu tidak bersalah. Itu hanya berarti bahwa orang tersebut telah diampuni. Setelah pardon diberikan, orang tersebut kembali dianggap sebagai warga yang taat hukum dengan semua haknya dipulihkan. Nah, ini menurut si Nathan, ya. Dalam KUHP 2023 kita dapat membacanya di pasal 54 ayat 2 yang menyatakan hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau tanpa mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan satu, ringannya perbuatan yang dilakukan, keadaan pribadi si pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, keadaan yang terjadi kemudian, dan yang terakhir, segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal itu dilatar belakangi dari berbagai kasus tindak pidana yang ringan di masa lalu, akan tetapi tetap dijatuhi pidana. Memberikan ruang bagi hakim untuk memaafkan terdakwa untuk kasus-kasus ringan. Contoh, penghentian penuntutan secara bersyarat adalah mekanisme dalam sistem peradilan pidana di mana jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku, biasanya pelaku tindak pidana ringan, agar memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses hukuman penuh sampai ke persidangan atau pemidanaan. Nah, bentuk lainnya para sahabat akademika adalah pemberian hukuman yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimum. Pengalihan ke rehabilitasi daripada penjara dalam kasus narkoba atau anak-anak. Dikaitkan dengan bentuk restoratif justice, misalnya seseorang mencuri karena kondisi ekonomi. Dan ini pertama kalinya. Dalam hal ini, jaksa bisa menghentikan penuntutan dengan syarat pelaku mengembalikan barang curian. Tindak pidana tidak melakukan tindak pidana baru selama 6 bulan. Mengikuti konseling. Kalau semua syarat itu dipenuhi, maka kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Mekanisme ini, para sahabat akademika, juga sering berkaitan dengan restoratif justice, karena lebih mengemukakan pemulihan daripada pembalasan.
Jadi memperbaiki. Ya. Jadi kalau diibaratkan di bidang kedokteran itu, orang sakit diobati, sembuh. Ya. Ketentuan ini dikenal dengan asas rechtelijk pardon atau judicial pardon atau dispensa de pena yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Demikian para sahabat akademika yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.